Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Nurizkiah, kelas PAIB semester 4, program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang macam-macam model konsep kurikulum dan pengembangannya untuk memenuhi salah satu tugas perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Dosen pengampu yaitu Dr. Andes Neneng Nafisah, MSI, MAG. Baik, langsung saja ke materi yang pertama tentang model konsep kurikulum. Jadi, model konsep kurikulum ini sangat mewarnai pendekatan yang diambil dalam pengembangan kurikulum. Sebagai kajian teoritis, model konsep kurikulum itu merupakan dasar dalam pengembangan kurikulum, atau dengan kata lain, pendekatan pengembangan kurikulum didasarkan atas konsep-konsep kurikulum yang ada. Adapun model konsep kurikulum itu ada 4. Yang pertama ada kurikulum subjek akademis, kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang terakhir ada kurikulum teknologi. Yang pertama ada kurikulum subjek akademis, di mana kurikulum ini lebih mengutamakan tentang isi pendidikan. Belajar itu adalah proses menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Orang yang dikatakan berhasil dalam belajar itu adalah orang yang menguasai seluruh atau sebagian besar isi pendidikan atau pengetahuan yang telah dipersiapkan oleh guru. Nah, karena kurikulum ini lebih mengutamakan tentang isi pendidikan atau lebih mengutamakan tentang isi pengetahuan, jadi kurikulum ini lebih bersifat intelektual. Adapun untuk pendekatan dalam pengembangan kurikulum subjek akademis itu ada 3. Yang pertama ada melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan, yang kedua ada studi yang bersifat integratif, yang ketiga ada pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kurikulum subjek akademis. Yang pertama ada correlated kurikulum, yang kedua ada concreted kurikulum, yang ketiga ada integrated kurikulum, yang keempat ada problem solving kurikulum. Nah, untuk kegiatan evaluasi kurikulum subjek akademis menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. Nah, para pengembang kurikulum subjek akademis ini lebih mengutamakan susunan bahan secara logis dan sistematis daripada menyelaraskan urutan bahan dengan kemampuan berpikir anak. Mereka umumnya kurang memperhatikan bagaimana siswa belajar dan lebih mengutamakan susunan isi, yaitu apa yang diajarkan. Proses belajar ditempuh oleh siswa sama pentingnya dengan penguasaan konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi. Untuk mengatasi kelemahan di atas, dalam perkembangan selanjutnya dilakukan beberapa penyempurnaan. Pertama, untuk mengimbangi penekanannya pada proses berpikir. Kedua, adanya upaya-upaya untuk menyesuaikan pelajaran dengan perbedaan individu dan kebutuhan setempat. Ketiga, pemanfaatan fasilitas dan sumber yang ada pada masyarakat. Poin kedua yaitu kurikulum humanistik, di mana kurikulum ini dikembangkan oleh para ahli humanistik yang berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi atau personalist education. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Mereka bertolak dari asumsi bahwa anak atau siswa itu adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Ia adalah subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan. Pendidikan humanistik menekankan peranan siswa. Pendidikan merupakan suatu upaya yang menciptakan situasi yang permisif, rileks, dan akrab. Oleh karena itu, peran guru dalam kurikulum humanistik itu yang pertama ada mendengar pandangan realitas peserta didik secara komprehensif, yang kedua yaitu menghormati individu peserta didik, yang ketiga yaitu tampil alamiah, otentik, dan tidak dibuat-buat. Yang selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum humanistik. Jadi kurikulum humanistik itu mempunyai beberapa karakteristik yang berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi. Menurut para humanis, kurikulum ini berfungsi menyediakan pengalaman atau pengetahuan berharga untuk membantu memperlancar perkembangan pribadi murid.
Bagi mereka, tujuan pendidikan adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis yang diarahkan pada pertumbuhan, integritas, dan otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar. Jadi, dalam kurikulum humanistik ini menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dan murid. Dalam evaluasi kurikulum humanistik ini berbeda dengan model yang lain. Jadi, model ini lebih mengutamakan proses daripada hasil. Adapun untuk kelemahan kurikulum humanistik, yang pertama ada keterlibatan emosional tidak selamanya berdampak positif bagi perkembangan individu peserta didik. Yang kedua yaitu meskipun kurikulum ini sangat menekankan individu peserta didik, pada kenyataannya di setiap program terdapat keseragaman peserta didik. Yang ketiga, kurikulum ini kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, dalam kurikulum ini prinsip-prinsip psikologi yang ada kurang terhubungkan. Poin ketiga yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, kurikulum rekonstruksi sosial ini berbeda dengan model kurikulum yang lainnya. Kurikulum ini lebih memusatkan pada problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan intraksional. Menurut mereka, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Kerjasama atau interaksi itu bukan hanya terjadi antara guru dan murid, tetapi juga antara siswa dengan siswa, siswa dengan orang-orang di lingkungannya, dan siswa dengan sumber belajar lainnya. Nah, melalui interaksi ini, kerja sama siswa berusaha memecahkan problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik dan lebih dewasa. Adapun untuk ciri-ciri desain kurikulum ini, yang pertama ada asumsi, masalah-masalah sosial yang mendesak, dan pola-pola organisasi. Untuk komponen-komponen kurikulum rekonstruksi sosial ini, yang pertama ada tujuan dan isi kurikulum, metode, dan evaluasi. Adapun dalam pelaksanaannya, kurikulum rekonstruksi sosial ini lebih banyak dilakukan di daerah yang belum maju dan ekonominya yang rendah. Karena pengajaran ini dilakukan untuk menaikkan kondisi masyarakat sekitar dengan biaya pemerintah yang ada. Poin yang keempat yaitu kurikulum teknologi. Nah, di kalangan pendidikan, teknologi sudah dikenal dalam bentuk pembelajaran berbasis komputer, sistem pembelajaran individu, kaset atau video pembelajaran. Banyak pihak yang kurang menyadari bahwa teknologi sangat membantu menganalisis masalah kurikulum dalam hal pembuatan, implementasi, evaluasi, dan pengelolaan instruksional. Nah, perspektif teknologi sebagai kurikulum ditekankan pada efektivitas program, metode, dan material untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Teknologi mempengaruhi kurikulum dalam dua cara, yaitu aplikasi dan teori. Adapun penerapan kurikulum teknologi ini dalam bidang pendidikan khususnya kurikulum terbagi menjadi dua. Ada perangkat keras yang disebut dengan hardware dan perangkat lunak yang disebut dengan software. Penerapan perangkat keras juga bisa disebut dengan alat teknologi atau tools teknologi. Adapun penerapan perangkat lunak dalam kurikulum ini disebut dengan sistem teknologi. Untuk sistem teknologi, penerapan sistem teknologi yaitu pengajaran tidak membutuhkan alat atau media yang terlalu canggih, tetapi bahan ajar harus disusun secara sistematis. Nah, untuk penerapan perangkat keras atau tools teknologi, jadi pembelajaran itu membutuhkan media atau alat yang lebih canggih, juga bahan ajar harus tersusun secara sistematis. Nah, untuk ciri-ciri kurikulum teknologis yaitu yang pertama ada tujuan. Tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Metode yang merupakan kegiatan pembelajaran sering dipandang sebagai proses mereaksi terhadap perangsang-perangsang yang diberikan, dan apabila terjadi respon yang diharapkan, maka respon tersebut diperkuat.
Yang ketiga, organisasi bahan ajar. Bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan suatu kompetensi. Yang keempat, ada evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan pada setiap saat, pada akhir suatu pelajaran, suatu unit ataupun semester. Nah, teknologi berperan dalam meningkatkan kualitas kurikulum dengan memberi kontribusi mengenai keefektifan instruksional, tahapan instruksional, dan memantau perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, sangat beralasan bahwa dewasa ini semakin banyak kurikulum yang efektif yang selaras dengan perkembangan teknologi. Meskipun biaya yang dikeluarkan dalam pengembang kurikulum teknologi ini cukup besar, tapi sebanding dengan nilai yang didapat dalam pembelajaran bagi siswa saat model ini diterapkan. Salah satu kelemahan kurikulum teknologi ini adalah kurangnya perhatian pada penerapan dan dinamika inovasi. Model teknologi ini hanya menekankan pengembangan efektivitas produk saja, sedangkan perhatian untuk mengubah lingkungan yang lebih luas seperti organisasi sekolah, sikap guru, dan cara pandang masyarakat sangat kurang. Untuk yang terakhir yaitu konsep pengembangan kurikulum. Nah, pada dasarnya pengembangan kurikulum ialah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan, karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari luar ataupun dari diri sendiri, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum hendaknya bersifat antisipatif, adaptif, dan aplikatif. Situasi masyarakat sekarang dan yang akan datang dapat diantisipasi diantaranya perubahan dari masyarakat agraris ke industri, pengembangan ipteks, pengangguran intelek dan terbatasnya lapangan kerja, masyarakat yang kompleks tetapi bersifat individualitas, pengaruh globalisasi, dan adanya revolusi arus informasi dan sebagainya. Pada era pembangunan seperti sekarang ini, pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan link and match antara output dan dengan lapangan kerja yang diperlukan. Untuk mencapai harapan terlaksananya itu tidak mudah. Kita harus mengetahui gap antara Dasein dan Dasolen, antara kenyataan dengan harapan, antara saya dapat dan saya ingin. Kita ingin biasanya bersifat sangat ideal dan sulit dicapai. Untuk dapat pencapaian harapan yang mampu dicapai, itu pun perlu adanya berbagai faktor yang mendukung dan program yang applicable. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jikalau masih ada banyak kekurangan dan perkataan yang tidak berkenan di dalam hati kalian. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Semoga materi yang saya bahas ini bermanfaat khususnya untuk saya, umumnya untuk teman-teman sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.